hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau akan membicarakan kepada kami apa yang bakal terjadi, supaya kami mempersiapkan diri kami untuk membuat persiapan-persiapan baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih untuk semua Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan kepada kami telinga seorang murid, untuk kami boleh nangkap dan kami mau belajar dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Urapi bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau mau dan bukan apa yang hamba-Mu mau. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan teruskan dengan apa yang telah kita pelajari tadi malam ya. Ini mengenai sangkakala ketujuh ya. Jadi kita harus bisa menangkap yang dinamakan sangkakala ketujuh dengan kitab yang ada meterainya ya. Tadi malam kita sudah berbicara dan belajar tentang ada satu kitab yang tertutup yang dinamakan gulungan tertutup dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan hanya anak domba yang bisa membuka akan meterai-meterai tersebut. Nah, sekarang kita sampai kepada kitab yang ke-7. Ya. Kalau saudara tanya, kalau kitab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, isinya apa Bu? Saudara boleh baca di dalam Wahyu, ya. Tidak akan dibahas di sini. Kalau saudara tanya juga mungkin saya nggak bisa menerangkan panjang lebar, ya. Tapi kalau saudara memang mau untuk benar-benar belajar untuk tentang akhir zaman, itu banyak pakar-pakar Alkitab yang membahas akan hal itu, ya. Jadi saudara bisa belajar sendiri, karena saya tidak mahir, ya, tidak ahli untuk membahas akhir zaman. Sebab saya kalau berpikir ya sudahlah, saya tahu bakal rapture. Kalau saya berdoa saya pulang dulu atau saya ikut rapture, tapi saya tidak mau masuk masa kesukaran. Saya simple aja ya. Tapi dengan Tuhan memberikan ini, mau tidak mau harus lebih waspada ya. Jadi yang kita bahas itu tentang 7 sangkakala ya. Saya tidak membahas tentang buku yang dibuka oleh Tuhan Yesus dari buku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu udah dibahas, saya nggak bahas ya. Karena memang bukan ahlinya. Ya, sekali lagi saya katakan, kita ini akan membahas hanya sangkakala ke-7 ya. Nah, ini untuk perkara ini, sangkakala ke-7 itu adanya di mana? Adanya di dalam kitab yang dinamakan gulungan kitab yang tertutup, ada meterainya. Nah, yang ada di dalam sangkakala ke-7 ya, sekali lagi ya, sangkakala ke-7 itu adanya di dalam kitab gulungan yang tertutup itu, yang dimeteraikan meterai yang ke-7. Itu bisa dilihat, dibaca di dalam Wahyu 8 ayat yang pertama. Dikatakan begini, Wahyu 8 ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu, yaitu Tuhan Yesus yang saat itu
saudara bayangkan ya, ini di dalam surga. Ini Yohanes itu mendapatkan penglihatan ya. Kalau orang mendapatkan penglihatan, saudara, kalau saudara punya dimensi keenam, ada sesuatu yang Tuhan sedang bicarakan, terus ada penglihatan, itu seperti kita itu hidup dan kita ngelihat, betul kita lihat itu. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena saya berkali-kali mendapatkan penglihatan. Dan kalau saya mendapatkan penglihatan, misalnya saya dibawa ke surga, itu benar-benar kayak real saya ada di surga gitu. Jadi saya bisa bayangkan pada saat Yohanes ini mendapatkan penglihatan ini, itu Yohanes ada di Pulau Patmos, ada di bumi ya. Ada di bumi, ada di salah satu pulau yang namanya Pulau Patmos. Nah, pada waktu itu dia mendapatkan penglihatan, dan pada waktu penglihatan itu dia itu sudah ada di dalam posisi di surga. Posisinya dia saat dia melihat itu di surga, bukan di Pulau Patmos. Sekalipun tubuhnya ada di Pulau Patmos, tapi kalau sudah mendapatkan penglihatan itu sepertinya ya dia ada di surga gitu. Pada saat saya mendapatkan penglihatan bagaimana saya dibawa ke surga dan diajak jalan-jalan, diajak macam-macam, itu saya tubuhnya ada di sini di dunia, tetapi rohnya saya itu dibawa untuk bersama dengan Tuhan untuk mengalami perkara-perkara yang supranatural ya. Nah, Yohanes pun sama. Saat itu Yohanes itu sudah dibawa ke surga ya. Lalu dia, ini kan dikatakan anak domba, itu betul-betul anak domba. Jadi dia lihatnya bukan Tuhan Yesus, sedangkan dia itu kenal siapa Tuhan Yesus ya. Dia kenal siapa Tuhan Yesus, bahkan dia pernah senderan di dadanya Tuhan Yesus ya. Tapi yang dilihat pada waktu itu adalah anak domba. Dan diterangkan ini anak domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib seperti anak domba yang disembelih gitu, mengorbankan dirinya di atas mezbah. Nah, pada saat itu dia melihat anak domba itu, dikatakan begini ya, ayat yang ke-6 dan ke-7, yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7. Ya, jadi begini. Anak domba ini datang menghampiri gulungan kitab yang tertutup itu ya, yang ada tadi kan ada gulungan kitab tertutup yang dimeteraikan, dan ini meterai yang ke-7 yang mau dibuka. Ya, jelas ya. Kamu bayangkan, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Sampai yang namanya Yohanes ini bisa ngejamin ya, bisa waktu. Kok ternyata di surga ini kok pada saat anak domba itu buka meterainya, kok sunyi senyap, diam, tenang, gak kedengeran apa-apa. Nah, saya bisa bayangkan karena pada suatu saat, pada waktu saya pas ulang tahun yang lalu, bukan tahun ini ya, tahun yang lalu, tahun 2023, itu pada saat saya dibawa disuruh masuk ke dalam suatu ruangan yang kudus. Itu gak ada suara, gak ada nyanyian, gak ada puji-pujian apapun, gak ada suara apapun, saudara. Gak ada tari-tarian juga tidak ada. Melainkan suatu ruangan yang sungguh-sungguh sunyi senyap. Ya, karena di situ ada Bapa. Ya. Ini pun begitu dikatakan karena di situ ada Bapa. Ya. Lalu dikatakan sampai selama setengah jam. Terus ayat yang kedua dikatakan, lalu Yohanes itu melihat
ada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Bapa. Ya, saudara. Jadi pada waktu sunyinya itu ada Bapa. Lalu Yohanes ini melihat ada 7 malaikat yang ada di depan Bapa, Allah Yahweh. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Perhatikan baik-baik ya. Jadi pada saat gulungan kitab yang ke-7 itu dibuka, sunyi senyap, nggak tahu isinya apa. Tapi Yohanes lihat ada 7 malaikat diberikan masing-masing 1 sangkakala dan dia berdiri di hadapan Bapa. Nangkep ya? Karena ini kita teruskan. Lalu kita loncat kepada ayat yang ke-6. Dari ayat kedua kita loncat kepada ayat yang ke-6. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Ya. Saudara bisa bayangkan, sekarang tak ajak saudara itu membayangkan supaya saudara itu bisa kayak nangkep beneran ya. Di surga ada Bapa dan ada 7 malaikat, masing-masing memegang 7 sangkakala. Mereka bersiap-siap meniup sangkakalanya. Jadi kalau misalnya saudara lihat saudara-saudara kita yang niup shofar di situ, begitu dia sudah pegang shofar itu bukan buat mainan. Dia tahu persis kapan waktunya dia harus niup. Ya, dia harus punya kepekaan sampai dia tahu persis pada saat pujian ini apa, aku harus niup. Ya. Karena ada sela-sela tertentu itu sangkakala harus ditiup. Nah, mereka sudah siap untuk meniup. Ya. Nah, kalau saudara mau tahu isinya apa kalau sangkakala pertama ditiup itu bagaimana? Ini tidak saya bahas satu-satu ya. Kalau mau tahu globalnya, pada waktu sangkakala pertama ditiup itu isinya Tuhan ada malapetaka demi malapetaka terjadi di dunia. Ya. Dan ini sudah terjadi. Sangkakala pertama itu kalau saudara bisa lihat dari pakar-pakar hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang akhir zaman, itu dibahas bahwa sangkakala pertama itu adanya di dalam Wahyu 8 ayat 7. Ya. Isinya apa? Jelas di situ dikatakan ada malapetaka ini itu dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi dalam dunia. Lalu sangkakala kedua itu pun sudah terjadi di dalam dunia. Sangkakala ketiga itu sudah terjadi di dalam dunia. Cuman saudara itu cuma ya, perang, tiba-tiba ada matahari, ada gerhana matahari, ada tiba-tiba ada bulan jadi darah yang dinamakan blood moon. Itu semua tanda-tanda dari yang dinamakan sangkakala 1, 2, 3 dan sampai ke 4. Itu ada di Wahyu 8 ayat 7 sampai 13 ya. Itu saudara baca, saya tidak bahas ya. Nah, setelah itu kalau di dalam Wahyu 9 ya, ayat 1 sampai 21 itu dikatakan sangkakala 6 ditiup. Sangkakala yang ke-6 ditiup. Kita yang bicara sangkakala 7. Dan kalau saudara tanya, dan ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah ditiup ya. Saudara agak tidak memperhatikan
dengan adanya goncang-ganjingnya dunia. Bersyukur ya. Tetapi begitu masuk di dalam sangkakala ke-6 ya, sangkakala ke-6, apa yang terjadi dikatakan bahwa sungai Tigris dan sungai Efrat itu surut menjadi kering. Nah, ini gambarnya ini. Itu pada waktu sangkakala ke-6. Dan sungai Efrat dan sungai Tigris itu sudah mulai surut itu tahun 2021. Ya, 2021. Karena jauh antara sungai Efrat dengan Indonesia, buat saudara nggak pedulilah mau ada ini mau ada itu, yang penting Indonesia aman ya, yang penting rumah saya tidak ada gempa, betul kan? Yang penting kan begitu gitu. Tapi sebetulnya ini tanda-tanda akhir zaman ya. Begitu sangkakala ke-6 itu dimulai adanya sungai Efrat ya. Dulunya seperti ini. Deres sekali, airnya banyak. Sekarang seperti itu. Coba ditayangkan yang ada ikan-ikannya tadi ya. Nah, ikan-ikan sampai pada mati tuh di sungai Efrat ya. Ini menandakan sangkakala 6 sudah ditiup. Dan kenyataannya menurut teori dan dugaan maupun perhitungan ya, perhitungan orang-orang ahli, tahun 2024 itu betul-betul akan kering. Sekarang sih surut dan sebagainya ya. Tetapi tahun 2024 itu akan kering, dan sekarang itu sudah kering. Karena sekarang sudah tahun 2024 akhir ya. Itu sekarang sudah kering. Jadi penggenapan dari peniupan sangkakala yang ke-6 itu sudah terjadi. Ya, jelas ya. Nah, sekarang mencapai kepada sangkakala ke-7. Nah, saya ulangi lagi, makanya pada waktu tanggal 7 November kemarin saat saya mendengar dengan jelas dikatakan tiuplah sangkakala di Sion. Karena sangkakala yang ke-7 siap ditiup. Ini waktunya. Ya. Nah, saudara, kalau sangkakala ke-7 ditiup, ya, ini sudah batas waktu yang ditentukan Tuhan. Ya. Waktu akan terjadi rapture. Sesudah rapture akan terjadi kesusahan yang sangat berat. Tidak ada satupun yang bakal kuat. Makanya saudara ini ada jeda waktu di mana sangkakala ke-7 ditiup, ini ada jeda waktu ya sampai rapture. Berdoa supaya dalam jangka waktu ini yang saya tadi malam katakan, belajar hidup 40-60. Ngerti gak sih 40-60? 60% itu kamu isi rohani kamu ya. Hidup dekat dengan Tuhan. Frekuensinya harus sama dengan frekuensi surga ya. Hidup benar di hadapan Tuhan, tangan bersih, hati bersih ya. Dalam segala perkara, dalam kehidupan dan juga di dalam engkau usaha ya. Benar sudah. Kalau kudu bayar pajak ya bayar pajak lah ya. Kalau harus melakukan segala sesuatu, bekerja jujur bekerjanya ya, benar, jujur dalam pekerjaan, itu akan diberkati Tuhan ya. Saudara, saya bersyukur ya, selama 35 tahun saya jadi notaris ya. Kalau misalnya sampai jadi saksi di pengadilan,
paling selama 35 tahun itu hanya 2 kali saya dipanggil ke pengadilan untuk jadi saksi, bukan sebagai terdakwa ya. Sebagai saksi ditanya, ibu kenal orang ini enggak ya? Saya bilang kenal pada saat dia menghadap. Saya bilang begitu. Nah sudah, lalu dia tanda tangan di depan ibu, betul. Ibu yakin ini tanda tangan dia, betul ini tanda tangan dia. Sudah cuma begitu aja. Terus saya disuruh pulang, ya sudah. Saya hanya minta ibu memberi keterangan yang seperti itu. Mengucap syukur karena saya betul-betul belajar mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak banyak masalah. Tapi sekarang sekalipun kita itu sudah benar-benar hati-hati ya, itu kejahatan makin lama makin banyak. Nah, tapi kalau kita ikut-ikut jahat ya nggak benar jadinya gitu loh. Jadi kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan dalam berdagang dalam jeda waktu ya. Tuhan katakan siap ditiup, dan sudah banyak orang yang mendengar tiupan dari sangkakala. Salah satunya Ibu Anita mengatakan, aku dengar sangkakala ditiup. Berarti kan sudah ditiup ya. Beberapa hamba-hamba Tuhan mengatakan sudah mendengar suara sangkakala ditiup. Cuman saya belum dengar ya. Saudara boleh, karena sangkakala ditiup, sangkakala ketujuh ditiup itu bukan sekali, terus menerus ditiup, terus menerus ditiup ya. Jadi siapa tahu saudara berdoa tiba-tiba malam-malam dibangunkan Tuhan dan dengar sangkakala, bisa saja ya. Dan kalau saudara dengar, saudara harus tahu itu sangkakala yang ketujuh yang ditiup. Ya. Bisa nangkap ya? Kita terusin. Di dalam Wahyu pasal 10 ya, ayat yang ketujuh dikatakan begini. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh ya, perhatikan baik-baik. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, jadi malaikat yang ketujuh, malaikat yang keenam selesai sudah kerjaannya. Sekarang ini malaikat yang ketujuh, yaitu apabila dia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Genap keputusan rahasia Allah. Ini isinya. Ya. Begitu ditiup dikatakan genaplah keputusan rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Ya. Rahasia Allah itu apa yang dinamakan genaplah keputusan rahasia Allah. Lalu terus ayat ini disimpan dulu ya. Apa itu genap keputusan rahasia Allah? Jadi keputusan rahasia Allah ini ada satu keputusan yang masih rahasia. Ya. Keputusan rahasia Allah adalah ada satu keputusan ya, yang merupakan rahasia belum dibuka, Nah, genap sudah bakal dibuka. Nah, selanjutnya kita lihat ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar, jadi akhirnya ini Yohanes dengar lagi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergi, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di antara laut dan di atas bumi itu. Ada satu malaikat yang memegang gulungan kitab
Ya. Tadi ada gulungan kitab yang tertutup kan, yang disegel sampai 7 meterai ya. Nah, sekarang ini gulungan kitabnya terbuka. Ada dipegang oleh salah satu malaikat, tapi tidak disebutkan apakah malaikat itu yang megang adalah malaikat yang menerompet sangkakala ketujuh, tidak disebutkan. Kemungkinan yang lain ya. Nah, lalu dikatakan ayat 9, perhatikan baik-baik. Lalu Yohanes pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya malaikat itu memberikan gulungan kitab itu kepada Yohanes. Katanya kepada Yohanes, ambillah dan makanlah dia. Maksudnya makanlah, ini gulungan kitab ini suruh makan. Maka kitab itu akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Nah, ini itu namanya rahasia yang belum terbuka tadi. Dikatakan ayat tadi ya, kan dia pergi ambil gulungan kitab itu ya. Lalu dikatakan keputusan rahasia Allah. Keputusan rahasia Allah adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita prediksi, tidak dapat kita prediksi. Pada waktu kita menikmati ya, akan semua janji Tuhan, itu termasuk rahasia Allah, rahasia ilahi. Semua janji-janji Tuhan yang saudara dan saya dapatkan selama hidup saudara ya. Begitu saudara ini mendapatkan nubuatan misalnya ya, dari seorang hamba Tuhan, pada saat kamu terima manis enggak? Hah? Manis enggak? Manis. Waktu kamu punya, aduh manis. Puji Tuhan, Tuhan akan berkati bla 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 bla. Tapi sesudah masuk di dalam, jadi sesudah kita terima beberapa hari, kok enggak nyampe-nyampe sih? Pernah mikir begitu enggak? Pernah rasa begitu enggak? Bukan pernah, sering ya. Katanya begini, kok enggak nyampe-nyampe? Itulah yang namanya dikatakan bahwa di dalam ayat tadi rahasia ilahi, keputusan rahasia ilahi. Rahasia Allah itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi yang dimaksudkan gulungan kitab itu ya, sekali lagi adalah seluruh janji Allah dan dikatakan akan digenapi ya. Apa yang diputuskan oleh Allah akan digenapi, jelas ya. Apa yang diputuskan Allah, mungkin janji-janji Tuhan, mungkin apa yang Tuhan mau janjikan bakal rapture, mungkin akan diputuskan adanya gempa bumi, adanya banjir besar, adanya megatrust. Itu merupakan suatu rahasia Allah, rahasia Yahweh. Dan dikatakan sejak sangkakala ketujuh, maka semua keputusan itu akan digenapi. Artinya apa? Pasti terjadi. Kalau saudara dijanjikan sesuatu dan saudara sudah terima, jadi genepkah? Benar nggak? Benar nggak? Bisa ngerti nggak? Hah?
Bisa nangkep nggak? Ya. Jadi kalau sangkakala ketujuh ditiup, semua janji Tuhan, semua apa yang digenapkan di dalam Wahyu itu langsung tergenapi, langsung terlaksana, langsung dieksekusi sama Tuhan. Nah, kalau lihat begini, kira-kiranya sudah dekat atau masih jauh? Jelas ya, jelas ya. Jadi saya sampaikan ini, makanya pada saat saya mendapatkan ini dan diterangkan ini, gemeter sayanya. Aduh, kok begini ya? Tuhan ini gak main-main loh. Siapa yang main-main? Saya sih cuma ngomongnya bukan nyalahin Tuhan. Aduh, aku takut Tuhan. Ini gak main-main loh. Ini kayak beneran loh. Tuhan ngomong memangnya beneran. Pernahkah aku main-main? Tuhan tidak pernah merencanakan segala sesuatu dengan main-main. Jadi semua yang direncanakan Tuhan, semua malapetaka yang bakal terjadi, dikatakan itu tergenapkan. Jadi pasti terlaksana. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Makanya kita masih ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Berdoa minta supaya diundur. Betul? Gemakan itu. Tuhan kalau bisa diundur. Minimal Tuhan kalau sampai terjadi jangan sampai ada malapetaka yang mendatangkan suatu kerugian maupun apapun yang sangat besar. Itu kita masih bisa minta. Dengan apa? Dengan doa. Ya. Itu keuntungan kita sebagai orang tebusan Tuhan. Ya. Tetapi begitu sangkakala yang sudah didengar banyak orang, ini menandakan sangkakala ketujuh itu sudah ditiup. Nah, tujuannya apa kamu suruh menggemakkan di gunung Tuhan? Memberitahukan. Ya. Saudara saya kemarin tadi malam saya baca buku, di Google saya buka mengenai masalah Sungai Efrat ini. Di situ diterangkan bukan hanya agama kita, orang Kristen ya. Saudara tetangga kita. Ya, tahu ya tetangga kita? Itu mengatakan kalau Sungai Efrat ini surut dan sampai kering, tandanya kiamat. Saya baca itu di situ. Kalau nggak percaya, baca Google. Terus bacanya gini, carinya gini. Bagaimana keadaan Sungai Efrat hari ini, gitu ya? Thread keluar itu nanti. Dan di situ banyak sekali komentar-komentar. Dan dari saudara kita tetangga, mereka mengatakan begitu. Kalau Sungai Efrat ini dalam kitab Taurat sudah dikatakan, kalau sampai itu surut kiamat, menurut istilah mereka kiamat. Nah, tetangga kita juga sudah mengatakan begitu. Jadi kita harus waspada. Ya. Betapa dekatnya yang namanya masa antara tiup sangkakala yang ketujuh sampai dengan rapture itu sangat dekat. Nah, masa ini apa yang harus kita lakukan? Kita teruskan. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Maka malaikat itu berkata kepada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi. Ya. Engkau harus bernubuat lagi. Berarti dulu sudah pernah bernubuat? Enggak, kalau dikatakan ada kata lagi. Sudah. Dulu sudah bernubuat.
Sekarang dikatakan, sekarang ini kamu harus bernubuat lagi. Saya mau sampaikan, ini putaran terakhir kedua. Saya pernah mendapatkan tentang lawatan putaran terakhir pertama, itu saat saya masuk dalam pengasingan tahun 2020 kalau tidak salah ya. Lalu saya sampaikan tahun 2021. Saya pernah menyampaikan hal ini. Ini putaran pertama dan saat itu kami sudah mulai ke desa-desa, ke lereng-lereng gunung untuk pelayanan. Itu kita sudah lakukan ya. Nah, sekarang dikatakan engkau harus bernubuat lagi. Berarti ini harus dilakukan untuk yang kedua kali. Dan saya mau sampaikan, ini adalah putaran terakhir kedua. Nah, kalau saudara katakan nanti ada yang ketiga atau enggak, Bu, saya tidak tahu. Tapi ini penggenapan dari wahyu ini sudah digenapi ya. Kamu harus bernubuat lagi. Nah, artinya putaran pelayanan tuaian ya. Yang kedua, putaran terakhir. Ya. Nah, lalu dikatakan begini, putaran yang terakhir ini bukan sekedar khotbah, ya, tetapi bernubuat. Khotbah dengan nubuat itu sangat berbeda. Kalau nubuat itu akan diberikan kepada nabi-nabinya. Langsung adalah dari surga lalu menyampaikan kepada umat. Itu nubuat. Jadi firman yang akan kita sampaikan nanti ya. Firman yang akan kita sampaikan nanti di dalam kita ada masuk dalam putaran kedua itu bukan dari otak kita. Bukan dari kita pandai untuk berkhotbah. Bukan kitanya orang yang mempunyai pendidikan teologi S4, S5, S6, S7. Termasuk S lilin juga ya. Pokoknya bukan dari itu. Tapi semua itu pewahyuan dari surga yang harus disampaikan. Ngerti ya? Jelas ya? Jadi kalau saudara ini dengan adanya putaran yang kedua, apa yang Tuhan mau? Ayat yang ke-11 tadi katakan, bernubuat lagi kepada apa? Banyak bangsa. Jadi waktunya kita harus ke 5 benua. Ya, jelas ya. Harus ke 5 benua. Nah, bagaimana caranya? Saudara, nanti tanggal 10 itu kita ada acara terakhir ya, kebaktian di tempat ini. Tuhan katakan dari Wahyu juga, coba ditayangkan Wahyu 5 ayat 10. Ya. Coba ditayangkan sebentar, Mos. Itu Tuhan bilang, nah nanti tanggal 10 itu ada perlengkapan yang aku akan berikan. Untuk apa? Untuk kamu bisa pergi ke bangsa-bangsa. Perlengkapannya apa Tuhan? Kamu baca Wahyu 5 ayat 10. Itu jelas loh saudara ya. Jadi saya baca lagi. Dan engkau telah membuat mereka, engkau itu Tuhan ya. Tuhan telah membuat mereka menjadi apa? Suatu apa? Nah, kalau suatu kerajaan ya, kita ini jadi satu kerajaan nih ya. Ada rajanya kan? Kalau raja itu punya otoritas apa enggak? Ya. Kekuasaan tertinggi di tangan siapa? Saudara akan mendapatkan perlengkapan tongkat otoritas. Ya. Lalu menjadi imam-imam.
Tapi Tuhan itu mengatakannya kepada saya, bukan imam-imam, kayak gembala. Ya. Ada tongkat gembala. Ya. Ada sebelah kiri yang saya lihat, sebelah kiri itu ada tongkat otoritas, tongkat raja-raja. Sebelah kanan itu Tuhan kasih tongkat. Ya. Dan Tuhan katakan, dalam kamu penginjil putaran yang kedua ini, 2 senjata ini aku berikan untuk tanggal 10. Untuk menikmati susu dan madu. Ya. Jadi benar-benar saudara itu akan diperlengkapi jasmani rohani. Ya. Ada tongkat otoritas, ada tongkat gembala. Ya. Dan otomatis kalau namanya kerajaan, gak ada kerajaan yang miskin. Kerajaan itu mesti ya kaya, punya kekayaan dan sebagainya. Tuhan akan menambah-nambahkan kepada saudara. Luar biasa kan? Tuhan itu memberi perlengkapan yang sangat luar biasa. Kita kembali kepada ayat yang ke-11. Sekali lagi dikatakan, mana tadi? Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa. Jadi berarti kepada bangsa-bangsa. Bagaimana Bu caranya? Saya berdoa. Ya. Masing-masing ini harus mulai, kalau nanti mendapatkan tongkat otoritas dan juga gembala, mulai berdoa. Ya, mulai berdoa. Pergunakan semua otoritasmu. Pergunakan, nanti akan diterangkan dalam khotbah tanggal 10 ya. Mulai tahun depan ya, mulai tahun depan kalian tuh sudah harus mulai bertindak. Caranya gimana? Doa. Tuhan, Engkau suruhkan aku ke negara mana? Ya. Tapi karena ini bukan negara juga, bangsa-bangsa itu kan negara-negara ya. Tapi dikatakan lagi kaum. Ya. Kaum itu adalah suku-suku bangsa. Jadi berarti daerah Indonesia. Ya. Kaum itu termasuk negara kita Indonesia ke pelosok-pelosok, ya. Ke desa-desa, ya. Ke daerah-daerah yang terpencil yang tidak terjangkau. Lalu dikatakan dan bahasa, berarti bahasa itu bisa ya. Kalau kita ke daerah pedalaman bahasanya beda ya. Salah satu contoh, kami ini sering pelayanan di daerah Kuningan, itu daerah pelosok banget di Kuningan yang namanya Desa Cibunut, mereka bisanya bahasa Sunda. Ya. Nah, itu kaum termasuk ya. Jadi kita harus memakai penterjemah dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir sampai kepada raja. Nah, raja itu orang yang punya kedudukan tinggi, betul? Engkau akan dibawa masuk ke tempat itu, ke tingkat-tingkat yang lebih. Nah, jelas ya, bisa tangkap kan? Jadi saudara harus tahu, sesudah sangkakala ke-7 bukan langsung rapture. Masih ada jeda. Di mana saudara harus masuk ke dalam putaran yang kedua. Jelas ya? Nah, yang pertama sekarang. Kemarin saya sedang berdoa sama Tuhan. Selesai, saya bilang, udah Tuhan, saya sudah rendeman sama Engkau, sudah mempersiapkan, sudah ya rasanya sudah ketangkep, nanti aku akan nyampaikan. Tapi satu perkara saya minta untuk diurapi sampai saya mendapatkan pewahyuan untuk menyampaikan. Sudah disampaikan. Lalu saya rebahan, ya. Saya pengen tidur saja gitu supaya jangan ngantuk di sini. Tapi tidak bisa tidur, gitu.
Tiba-tiba Tuhan itu ngomong, kamu harus ke bangsa-bangsa. Sebetulnya saya gak kepengen ke bangsa-bangsa. Saya mau anak-anak aja yang pergi gitu. Saya merasakan ya wis, saya tak jaga kandang aja gitu loh. Jaga kandang di sini gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, kamu harus ke bangsa-bangsa. Oh, ke bangsa-bangsa. Ya boleh Tuhan, gak apa-apa. Asal kau jamin engkau akan memberikan kepada saya kekuatan, jaminan pulang pergi selamat. Saya bilang gitu ya. Dapat jaminan. Terus saya bilang, saya sih siap untuk pergi, siap. Lalu Tuhan ngomong begini. Yang saya merasakan ya, saudara, Tuhan katakan gini, kamu harus pergi ke Uganda. Jadi saya itu mikir gini, ini saya pikir kenapa ke Uganda ya? Afrika itu suatu negara yang paling saya tidak suka. Ya, karena waktu saya ke Ethiopia mengalami sesuatu pengalaman yang sangat pahit gitu. Kok ke Afrika lagi gitu ya saya. Tapi saya nggak berani. Saya tetap tidak berani. Oh, gitu. Saya cuma gitu. Lalu saya ini mengandai-andai. Ini kayaknya doanya Pak Jim Kawiso gitu ya. Didengar sama Tuhan ya, dipaksa saya harus ke sana. Begini saudara, bulan Februari itu Pak Jim Kawiso itu datang pelayanan di sini, yang kemarin tadi malam disaksikan mendapatkan karunia kesembuhan itu. Lalu dia mengundang kita, ayo Sion, kami ngundang kalian bersama dengan tim, dan siapa yang mau ikut itu pergi ke Uganda. Di sana kita akan membuat suatu acara yang luar biasa. Saya siapkan semuanya. Artinya siapkan bukan dibayari loh. Siapkan pelayanannya gitu ya. Jangan kalau mulai siapkan semuanya kira dibayarin, bukan ya. Bayar dewek-dewek ya. Nah, sudah begitu saudara, lalu saya senyum. Saya cuma senyum. Enggak jawab iya, tapi juga nggak berani jawab tidak. Saya senyum. Ya anak-anak saya nih yang orang taman, Mami sudah dapat firman belum ke Uganda? Belum, saya gitu ya. Karena apa? Hati saya tidak di situ. Jujur ya, hati saya tidak pengen ke situ. Jadi saya belum, saya gitu. Mami kapan mau ke Uganda? Ya nggak tahulah, saya bilang gitu. Karena memang orang kalau hati gak kepengen ditawari kan ya ngeles terus kan. Saudara juga gitu kan? Betul? Nah, jangan kayak saya, nurut sama Tuhan ya. Nah, sesudah itu dia bulan November kemarin datang lagi untuk pelayanan di sini. Lalu dia di meja makan ngomong, Ibu harus membuat buku. Seluruh kehidupan ibu, pelayanannya apa buat buku. Iya. Nah, terus saya, ya sudah Tuhan, nanti dikumpulkan aja semuanya, nanti membuat buku. Dan akhirnya ada beberapa saudara yang membantu untuk supaya bisa dibuat buku ya, tentang segala sesuatu yang keajaiban segala-galanya yang terjadi di tempat ini ya, itu akan dibukukan ya. Ngomong lagi ya, saya minta supaya di tahun depan ibu harus pergi ke Uganda. Saya senyum lagi ya, saya senyum aja, udah nggak tak kepikir lah. Tapi tiba-tiba siang kemarin Tuhan jelas ngomong, dan sudah ditentukan antara Juni Juli. Jadi saya undang buat saudara yang di sini. Siapa yang mau ikut? Ya. Lalu saya tanya sama Tuhan. Ini nanya. Tuhan nggak ngomong, ini nanya. Tuhan, kalau ke Uganda boleh nggak ke
Victoria Falls gitu. Di sana tuh ada Victoria Falls, ada suatu air terjun yang ada pelangi abadi gitu. Konon kabarnya kenapa ada pelangi abadi, karena konon kabarnya itu kemungkinan besar replika dari tabut itu ada di situ, ditaruh di situ. Konon kabarnya, cuma benar tidaknya belum terbukti ya. Makanya di situ ada pelangi yang menandakan janji Tuhan. Seolah-olah tabut itu janji Tuhan, perjanjian ya. Tabut ini tuh perjanjian. Jadi dengan adanya tabut itu selalu Tuhan itu membuat perjanjian dengan umatnya. Makanya ada pelangi menandakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, konon kabarnya begitu. Tapi kalau dikasih ilmu gadok itu di saya, nah itu. Nah, lalu saya tanya lagi, Tuhan, kalau misalnya pergi ke safari boleh enggak? Loh ya sekalian ke sana ya, nyambi jalan-jalan gitu loh ya. Oh boleh, saya bilang. Terus mereka-reka ini saya, oh nanti siapa tahu ya, kalau nanti kita di safari kita tuh bisa ngomong gini seperti Nuh, kan nanti bakalnya kan mati semuanya, tapi Tuhan akan membuat kerajaan 1000 tahun, ya kan? Nah kerajaan 1000 tahun masa manusia saja, nah, kemungkinan ada binatang-binatang kan. Nah, kita bisa bernubuat, ini kan harus bernubuat, binatang-binatang yang benar-benar baik bisa punya anak-anak nanti masuk ke 1000 tahun, bisa kan? Ini reka-rekanya saya, bukan dari Tuhan ya. Itu sih reka-reka, iya ya, nanti bernubuat aja ya Tuhan di sana supaya mereka bisa masuk dan ikut memerintah menjadi binatang yang ada di kerajaan 1000 tahun. Reka-rekanya saya ya. Jadi kalau saudara tanya berapa Bu biayanya? Ya belum tahu, baru kan dapatnya juga baru tadi sore ya. Jadi saya juga belum tahu biayanya berapa. Tapi yang penting itu pasti butuh uang. Jadi mulai sekarang berdoa, Tuhan kalau aku pengen untuk pergi ke sana, berkati aku. Mulai tahun depan aku bisa nabung ya sampai aku punya uang. Nah, ya kan. Nah, kita akan membuat ini semurah mungkin supaya banyak yang ikut. Nah, saya berdoa seluruh multimedia bisa ikut semua. Nanti taman tutup karena semua anak taman diajak. Ya, jadi ya itu sih kerinduan saya ya. Jadi saudara, ya ini saya beritahukan ya, saudara yang merindukan berdoa supaya bisa ikut ya. Terus yang kedua, ini himbauan saya. Pada saat saya itu mendapatkan tongkat dan tongkat otoritas dan tongkat ini, lalu tiba-tiba Tuhan itu ngomong, nanti kamu bikin kaos dengan dua hal ini gitu. Oh iya ya, King and Praise gitu. Oh ya, dulunya mau tak pakai buat saya saja, karena Tuhan bilang nanti kamu pakai ya. Saya tuh belum ngasih kamu ya Mos gambarnya, sudah ada? Belum ya? Hah? Belum. Nah, jadi saya bikin kaos gitu ya. Nanti saya mau pakai tanggal 10. Kalau kamunya mau beli, baru saya mau pikir-pikir, ya dijual saja. Mau enggak? Nanti dipakai kembaran tanggal 10. Yang mau datang ya. Nah, ini sekarang harga. Saudara kalau
di sini ini kan makan gratis kan. Nah ini nih, kok bisa ada sih? Kamu dapat dari mana? Oh, ya ini kaosnya tuh, King and Praise gitu. Itu ada tongkatnya dan sebelah kiri dan sebelah kanannya nanti ada tongkat sama ada otoritas gitu loh. Putih, semua putih. Ininya apa namanya? Ungu-ungu sedikit karena ini kan raja-raja gitu ya. Nah, saudara, kita hitungkan kalkulasi itu semuanya kurang lebih bisa dijual harganya itu kurang lebih 80.000 yang satu baju ya. Lalu saya tuh bilang, bagaimana ya kalau dinaikin gitu, pokoknya harganya itu banderolnya 80, tapi kamu boleh bayar 100. Jangan dikira yang 20 buat Ibu Nani, bukan, buat makan nanti tanggal 10 itu loh. Kasihan itu orang GK, nggak pernah dibayarin, suruh masak, suruh jadi pelayan, nggak dibayarin ya. Kamu tuh biaya itu tuh, ya kan? Nasi beli, ayam hari ini ada yang ngasih, jadi gratis ayamnya. Tapi bubur ya bayar, enggak. Makanan-makanan yang lain juga beli. Nah, jadi kali ini kalau saudara ngomong, ya wes Bu, 100. Nah, puji Tuhan, ya kan? Nanti sisanya buat apa? Pokoknya semua keuntungan dipakai buat masak. Ya. Jadi saudara nanti kalau makan nanti tanggal 10, aku ikut 20.000 ya. Walaupun pasti kurang saudara ya. Kalau saudara beli 40.000, saudara makannya satu porsi bisa ya 100 mungkin. Habis makanannya macam-macam sih, ya kan? Nah, ya itulah saya ingin sampaikan. Kalau saudara merasakan, ya sudah Bu, tak tanya sekarang ya, 100 setuju enggak? Ya sudah. Jadi nanti 100, tapi sebetulnya harganya tidak segitu ya. Buat saudara yang memang kepengen, sebab ini kan supaya saudara nanti ternyata mana kaosnya habis, sudah dibeli sama orang Sion semua. Ya, nanti saudara diumumkan sama Ibu Nani kok kayak gitu. Nah, saya minta semua ini hampir punya HP-nya Ibu Batlan kan. Saya kasih dia kerjaan lagi. Tinggal ngomong, Bu, saya pesen L, M, XXL apa? Tinggal ngomong ya. Gak usah bayar dulu nggak apa-apa. Kalau mau bayar boleh ya. Bayar boleh, tidak bayar nanti barangnya ada baru bayar boleh ya. Boleh, misalnya uangnya kurang bayar 2 kali boleh ya, enggak apa-apa, tapi kudu bayar ya, kudu bayar ya. Nah boleh, ini itu loh nomornya. Jadi saudara itu sudah banyak, udah kenal dia sampai ke luar negeri, sampai ke ujung bumi ya. Ya, saya mengucap syukur untuk semuanya. Nah, bisa cuma ngomong begitu aja, Bu, saya mau beli kaos dan sebagainya ya. Nah, jadi saya minta nanti kalau mengenai masalah pergi ke sana ke Uganda itu, ya paling bisa diumumkan itu mudah-mudahan tanggal 10 sudah bisa diumumkan. Kalau tidak sekalipun nanti tanggal 16 ya enggak salah kita mulai itu persekutuan pertama 14 ya enggak salah. Hah? 14. Tanggal berapa ya? Coba dilihat Selasa kedua. 14 atau 16? 14 kelihatannya. Hah? 14 ya? Hah? Nah,
tanggal 14 Januari kita mulai persekutuan lagi, awal pertama. Itu dibagi minyak nanti. Ya. Kalau nanti yang Desember kan masuk susu madu, ya. Menikmati susu dan madu. Ya. Dan nanti selesai, ya, selesai daripada kita sudah doa berkat selesai, ya. Nanti kan ini keluar minyak nih, ya. Tuhan bilang, iki bagikan aja. Nah, saya bilang ya nggak cukup Tuhan. Cukup, artinya gini, memang tidak banyak keluarnya, belum banyak. Ini perdana, ya, perdana. Itu minyaknya keluar perdana. Jadi begini, nanti akan diatur. Yang pertama kali boleh masuk naik sini ngambil itu adalah orang laki-laki atau perempuan yang usia 70 tahun ke atas. Tua nomor 1. Sesudah itu yang nomor 2 antara 60 sampai 69. Ya. Yang ketiga 50 sampai 59. Yang keempat 40 sampai 49 gitu loh. Jadi yang paling kecil ya terakhir, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa yang terakhir kecil ya. Nah, yang ngambil jangan saya diambil semua, nanti yang lain nggak kebagian. Cuman 3 jari saya minta ya. Ini kamu mendapatkan minyak supranatural, surga menyentuh bumi. Jadi engkau akan mengalami perlipat kali gandaan. Apa yang ada di surga itu akan menyentuh hidupmu. Cuman 3 jari nempel di minyaknya. Sudah, jangan eset. Gak boleh ya. Ngerti, jelas ya, ngerti ya. Saya percaya saudara bisa nangkap semuanya. Sekali lagi saya akan sampaikan ya. Yang pertama 60-40 wajib. Yang kedua ya, on possession setiap hari. Kalau kamunya merasa berdosa dan sudah keluar dari onnya, sudah mulai off, cepat balik. Cepat bertobat. Balik dalam posisi kamu. On possession. Ya. Itu yang ketiga, frekuensi kamu setiap hari harus dicek. Hari ini aku benar nggak sama Tuhan. Ya. Kalau 3 perkara ini engkau jalani, saya percaya masa pengangkatan engkau pasti diangkat. Amin.